Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat indahu mazlamatun li akhihi," siapa saja yang memiliki mazlamah itu kesalahan atau kezaliman, li akhihi pada saudaranya, min irdihi, apakah kesalahan itu terkait kehormatan, nama baik yang kita cemarkan, hatinya yang kita lukai, dia yang kita fitnah, au min syai'in, atau kezaliman itu terkait dengan sesuatu yang bersifat materi, hutang yang tidak kita bayar, haknya yang kita rampas, hartanya yang kita kuasai. Intinya siapapun yang punya kezaliman pada saudaranya, fal yatahallalhul yaum, maka hendaklah ia segera minta dihalalkan, minta direlakan, minta diikhlaskan, minta dimaafkan. Al-yaum, hari ini, mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup. Min qabli alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari di mana ketika itu gak ada lagi gunanya harta, tidak lagi ada harga emas dan perak, tidak ada lagi fungsinya uang. Itu maksudnya di akhirat. Jadi ketika kita punya kesalahan, seyogyanya selesaikan di dunia, tuntaskan hari ini. Jangan sampai nanti kita tidak tuntaskan lalu kita bawa ke akhirat. Padahal di akhirat emas enggak berguna, kekayaan tidak laku, uang tidak berfungsi. Setiap kesalahan mesti diselesaikan. Kalau enggak selesai nanti diselesaikan di akhirat. Nah, ketika itu orang minta kompensasi, minta ganti rugi, celakanya uang nggak ada. Kalaupun ada, tidak berguna. Maka satu-satunya alat untuk membayar kompensasi atau ganti rugi adalah amal. In kana lahu amalun salih, kalau dia memiliki amal saleh, alhamdulillah, dia rajin puasa, rajin salat, rajin sedekah, rajin baca Quran, rajin zikir. Pendek kata, secara individu dia benar-benar pribadi yang luar biasa taat, saleh. Kelihatan dari semangatnya mengerjakan amal dan kebajikan. Bakal dalam hal-hal yang sunat-sunat dia jaga. Tetapi karena dia punya kesalahan, punya kezaliman, punya persoalan yang tidak ia selesaikan, in kana lahu amalun salih, jika dia memiliki amal saleh, ukhiza minhu, diambillah pahala amalnya itu, biqadri mazlamatihi, sesuai dengan tingkat kezaliman yang ia lakukan. Jadi kompensasinya pakai pahala. Yang kita fitnah, bayar dengan pahala salat. Kalau banyak ini fitnah, bisa habis pahala salat. Yang kita sakiti fisiknya, bayar dengan pahala puasa. Kalau banyak yang kita sakiti, mungkin habis pahala puasa. Yang kita lukai hatinya, bayar dengan pahala ngaji. Intinya bayar semuanya dengan pahala-pahala yang dulu kita kerjakan di dunia. Ukurannya Allah yang tahu. Bi qadri mazlamati, Allah yang tahu bagaimana cara mengukurnya. Tetapi Allah tidak akan pernah menzalimi sesuai dengan tingkat kesalahan dan kezaliman. In lam yakun lahu hasanat, bagaimana kalau habis pahalanya? Dia padahal banyak membawa pahala, banyak membawa kebajikan, sampai habis. Begitu banyaknya persoalan yang tidak ia selesaikan dan mesti diselesaikan di akhirat. In lam yakun lahu hasanat, kalau pahalanya sudah habis, yang ia zalimi masih ada satu dua, ukhiza min sayyiati sahibi, diambillah dosa orang yang ia zalimi itu, fahummila alaihi, dipikulkan padanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari.
Bapak Ibu jamaah subuh hamba Allah yang mulia, berarti kepentingan kita di dunia ini bukan cuma sekedar dan tidak hanya memperbanyak amal soleh. Kita juga mesti memastikan bahwa kita berkomitmen untuk mengurangi dosa dan kesalahan. Dosa itu ada dua. Pertama, dosa pada Allah. Kalau dosa pada Allah ini mudah ini. Karena Allah itu Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Tawwab, Allah Maha Penerima taubat. Kalimat Maha itu artinya memang Allah sangat ingin mengampuni dosa kita. Kesalahan-kesalahan yang luar biasa kejinya, yang menurut perasaan kita ini tidak layak untuk diampuni, Allah akan ampuni kalau dia bertaubat. Jadi bagaimanapun banyak kesalahan, bahkan dikatakan dalam berbagai hadis-hadis tentang taubat, sekalipun kesalahannya sebanyak pasir di pantai, tapi ampunan Allah lebih banyak kalau minta ampun. Kesalahannya sebanyak buih di lautan, tapi maaf Allah lebih banyak kalau minta maaf. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, sekalipun dosa pada Allah itu memenuhi langit dan bumi, kalau bertaubat Allah Maha Pengampun. Berdosa di malam hari, Allah terima taubat di siang hari. Berdosa di siang hari, Allah tunggu kalau dia mau bertobat di malam hari. Bahkan sepanjang hidupnya dia berdosa. Menjelang wafatnya, selama belum sampai roh di kerongkongan, Allah masih buka pintu taubat. Begitu Allah Maha Pengampun. Enggak layak untuk diampuni, Allah akan ampuni. Maka Allah katakan Maha Pengampun. Persoalannya barangkali adalah Allah mensyaratkan kalau dosa solat, dosa meninggalkan solat, dosa enggak puasa itu langsung Allah ampuni kalau kita taubat. Tapi yang Allah syaratkan adalah kalau dosa pada sesama manusia, bukan Allah enggak mampu mengampuni, Allah mensyaratkan yang bersangkutan. Jadi kalau kita bersalah pada manusia, dosa kita dua, dosa pada Allah, dosa pada yang bersangkutan. Kita mencuri umpamanya, itu dosa kita dua. Pertama, dosa mencuri itu melanggar larangan Allah, itu dosa. Yang kedua, mengambil hak orang lain, dosa pada manusia. Nah, yang dua ini syaratnya adalah Allah baru ampuni dosa mencuri itu kalau hak yang kita ambil itu kita kembalikan. Kalau yang bersangkutan memaafkan. Nah, ini yang jadi masalah. Pada manusia kita punya banyak kesalahan. Kadang kita sudah lupa, kadang kita enggak ingat, tapi catatannya ada dan itu akan diselesaikan. Nah, kalau kita punya kesalahan apapun namanya, kalau masih ingat, segera selesaikan. Fal yatahallalhul yaum, tuntaskan hari ini. Karena kalau masih di dunia kita minta dihalalkan, minta dimaafkan, biasanya lebih mudah. Kita ingat waktu SMA kita pernah makan di kantin, kita ambil bakwan 3, kita bayar 2. Masih ingat? Yang satu itu segera minta dihalalkan pada yang bersangkutan. Segera minta dihalalkan mumpung. Kadang-kadang kalau kita datang, Bu, saya dulu pernah ngambil bakwan ibu waktu itu enggak usah diingat-ingat. Dulu saya pernah, udah saya maafkan. Kalau di dunia kita minta maaf, biasanya orang mudah memaafkan. Melihat ketulusan kita, kesungguhan kita, orang gampang merelakan. Tapi jangan coba-coba di akhirat. Ya, nanti di akhirat minta maaf. Kenapa? Karena di akhirat itu, di padang mahsyar, ngerinya padang mahsyar, ketika melihat jahanam, neraka jahanam itu, orang berpikir bagaimana selamat. Sedikit saja peluang akan diambilnya. Jadi jangan coba-coba ketika itu minta maaf. Karena dia butuh. Oh, kamu yang ngambil bakwan saya ya? Saya tuntut. Karena satu bakwan itu nilainya mungkin bisa sekian pahala. Bahkan jamaah yang Allah muliakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 12 ditegaskan, saking ngerinya padang mahsyar, saking gentingnya kondisi ketika itu, masing-masing ingin selamat sendiri. Bahkan kalau perlu untuk keselamatan dia akan korbankan orang yang terkasih, yang tersayang di dunia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawaddul mujrimu. Sangat berharap orang yang berdosa. Terbayang neraka, bahkan bukan cuma terbayang, kalau di padang mahsyar itu ada momen di mana neraka diperlihatkan. Melihat neraka itu, orang yang berdosa sangat ingin
lau yaftadi min azabi yaumi izin, kalau bisa selamat dari azab neraka, bibanihi, kalau perlu anak sebagai ganti. Jadi anak tersayang, kita sayang sama anak, kita cinta sama anak. Di akhirat enggak lagi. Kita ingin selamat dari neraka walaupun anak taruhannya. Wa sahibatihi wa akhi. Oh, enggak cukup anak ini istri saya. Disayang sama istri, sayang sama suami, nanti di akhirat saking ingin selamatnya, kalau perlu istri atau suami dikorbankan. Wa akhihi, enggak cukup juga saudara. Ini kakak saya, ini adik saya, semuanya masukkan. Enggak cukup juga wa fasilatihi allati tuwi, rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat komunitas, masukkan semuanya. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu semua manusia bumi masukkan ke dalam neraka, summa yunji, agar ia bisa selamat. Nah, itu keinginan, walaupun tidak akan Allah kabulkan. Masa gara-gara kita orang masuk neraka. Tapi begitulah kira-kira, saking gentingnya orang ingin selamat dengan mengorbankan apapun yang dicintainya di dunia. Masa ketika itu kita minta tolong relakannya? Enggak ada cerita. Kalau di akhirat kita selesaikan, semua orang akan meminta kompensasi. Dia butuh amal kita, dia ingin selamat. Jadi kalau mau selesaikan sekarang, lebih mudah, lebih gampang. Ketika uang masih ada, kalau nggak ada uang biasanya orang memaafkan. Intinya kalau kompensasi di dunia masih bisa ada, masih ada emas, masih ada perak, masih ada uang, masih bisa diganti lah. Tapi kalau di akhirat, penggantinya hanya amal soleh. Kalau seandainya kita yang dizalimi, itu tadi ceritanya, kalau kita yang menzalimi, pilihannya dua, minta maaf di dunia, minta dihalalkan hari ini, atau selesaikan di akhirat. Cuma kalau di akhirat kita selesaikan, repot. Nah, kalau kita yang dizalimi, hak kita yang diambil, yang dirampasnya, hati kita yang disakiti, nama baik kita yang dinodai, kita yang difitnahnya, hutang dia nggak, uang kita nggak dibayarnya, hutang nggak dibayar. Pilihannya juga dua. Pilihan yang pertama, Allah buka kesempatan untuk menuntut keadilan. Jadi kenapa di akhirat itu nanti ada pengadilan? Kenapa ada pengadilan? Karena banyak yang tidak adil di dunia. Walaupun di dunia juga ada pengadilan, akan ada pengadilan ulang kalau di dunia nggak selesai. Maka Nabi mengingatkan para hakim, 2 dari 3 hakim di neraka. Nah, ini isyarat pengadilan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah akan ada namanya pengadilan tapi tidak ada keadilan. Yang begitu-gitu diadili ulang. Enggak usah khawatir. Setiap hak-hak kita sekecil apapun kita akan tuntut di akhirat. Setiap nama baik kita akan diselesaikan di akhirat. Jadi orang yang dizalimi, hutang-hutangnya enggak dibayar, enggak usah kecewa, enggak usah khawatir. Akan kembali semuanya itu nanti di akhirat. Ada masanya untuk menuntut keadilan. Tidak ada kezaliman yang tidak akan diselesaikan. Itu opsi pertama, menuntut keadilan. Tapi bukan itu opsi utama. Opsi utama adalah memaafkan. Bahkan sekalipun orangnya enggak minta maaf. Kalau saya maafkan, itu enak dia dong Ustaz. Dia sudah menzalimi saya, dia menyakiti hati saya maafkan. Memaafkan itu bukan enak di dia. Memang enak di dia kita selesaikan. Tapi di kita jauh lebih enak. Kenapa? Memaafkan itu amal yang luar biasa, karena itu sifat Allah. Maka ketika ya Allah engkau maha pemaaf, engkau suka sifat pemaaf, jadi Allah suka sifat pemaaf. Maka dalam Al-Quran saya sudah cari, setidaknya ada 5 kali dalam Al-Quran Allah menganjurkan kita untuk memberi maaf. Fa'fu anhum, maafkan dia, wastaghfir lahum, ampuni dia. Dan saya belum temukan, saya tidak katakan tidak ada ya, saya belum temukan ayat yang menyuruh kita untuk minta maaf. Kalau untuk memberi maaf, setidaknya ada 5 kali dalam Al-Quran. Kecuali saya temukan dalam hadis sahih tadi. Hadis anjuran untuk minta maaf. Falyatahallalu, minta maaf. Artinya apa? 5 kali ayat Al-Quran meminta kita untuk memberi maaf. 1 kali hadis memerintahkan kita untuk minta maaf. Berarti memberi maaf lebih utama. Jadi karena lebih utama itu, maka maafkanlah kalau bisa.
daripada diselesaikan nanti di akhirat. Kalau dia hutang 10.000, kalau kita tuntut di akhirat adilnya adalah 10.000 bayar 10.000, walaupun nanti dikonversi dengan pahala. Tapi kalau kita maafkan di dunia 10.000, Allah ganti bukan 10.000, karena ketika kita maafkan berarti kita sudah mensedekahkan. Pahala sedekah bukan 1:1, 10.000 bisa kompensasinya Allah berikan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Maka memberi maaf itu jalan terbaik. Nanti di akhirat kalau kita beri maaf semua kesalahan itu, Allah langsung beri kompensasi yang besar. Di akhirat kita tidak lagi repot dengan tuntutan-tuntutan yang rumit itu. Kita sering kadang-kadang dikit-dikit bawa masalah ke akhirat. Saya tuntut di akhirat. Saya enggak ikhlas, saya perkarakan di akhirat. Terinjak ke kita, selesaikan di akhirat. Walaupun memang kita yang dizalimi dan kita mungkin akan dapat kompensasi menang, tapi kan repot juga. Sidang sama sini, sidang sama sini, sidang sama sini. Sebagai penggugat kita juga ikut bersidang. Harusnya kita sudah masuk surga, karena alhamdulillah pahala kita lebih banyak ketimbang dosa. Tapi karena kita memang mengatakan saya tuntut di akhirat, saya tuntut di akhirat, itu selesaikan nanti di akhirat bersidang. Terbayang enggak oleh kita lamanya persidangan, banyaknya persidangan, repotnya persidangan. Kenapa tidak kita maafkan kalau bisa? Nah, jamaah subuh hamba Allah yang mulia, pertama kita berharap Ramadan kemarin, kalau dosa kita pada Allah sudah Allah ampuni melalui puasa, karena puasa itu menghapus dosa-dosa yang sudah berlalu. Maka kata ulama tidak termasuk dosa pada manusia, dosa pada Allah. Salat tarawih juga sudah menghapus dosa-dosa yang berlalu. Lalu Lailatul Qadar insyaallah kita mendapatkannya, menghapus dosa-dosa yang berlalu. Bacaan Quran kita menghapus dosa-dosa yang berlalu. Tapi dosa pada Allah, istighfar menghapus dosa-dosa yang berlalu. Berarti secara signifikan dosa pada Allah benar-benar sudah hapus. Tinggal PR kita, mumpung masih ada waktu, selesaikanlah hutang-hutang sesama manusia. Kan sedih kita sudah berusaha memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh, tapi karena dengan sosial kita tidak juga selesaikan, habis semua untuk itu, untuk pembayar kompensasi. Dan dalam hadis lain dikatakan itu Rasulullah mengistilahkan al-muflis, orang yang bangkrut. Rasulullah pernah tanya pada sahabat, tahu kalian tidak siapa itu orang yang bangkrut? Karena sahabat rata-rata pedagang, apa jawaban mereka? Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang bangkrut menurut pendapat kami adalah barangnya habis, uang enggak ketemu. Itu bangkrut. Dia jualan, habis dagangannya, uang enggak ketemu, itu bangkrut. Artinya jangan keberuntung modalnya habis. Tapi kata Rasulullah, bangkrut yang saya maksud dan inilah yang berbahaya, orang yang meninggal dunia membawa banyak pahala. Pahala solat, pahala puasa, pahala haji dan seterusnya. Tapi dia syatama haza, mencaci ini, daraba haza, memukul si anu, akala mala haza, memakan harta saya terus, sehingga nanti di akhirat semua yang dia lakukan itu dibayar dengan amalnya. Sampai amalnya habis, masih ada satu orang yang belum terbayar, dia ditimpakan dosa orang itu kepadanya. Itu yang muflis. Jadi khawatir kita sudah baca Quran, sudah kita berusaha menjadi ahlul masjid, kita sudah berusaha untuk menjadi ahlus syam, rajin puasa terus. Tapi karena kita lalai dan abai menyelesaikan masalah-masalah sosial, masalah sosial itu dengan siapa? Dengan selain kita. Masalah sosial itu termasuk kesalahan kita pada orang tua, kesalahan kita pada istri, pada anak, kepada tetangga, pada kolega, pada manusia. Semakin banyak kesalahan kita itu mesti diselesaikan. Kalau ada waktu sih datang satu persatu. Kalau enggak ada waktu, mungkin ini di antara niat baik halal bihalal. Jadi dikumpulkan teman-teman kantor, satu kantor dalam satu momen, di situ kita sampaikan, di sini di halal bihalal ini, mari kita saling memaafkan. Kalau semuanya saling memaafkan, clear persoalan dengan banyak orang satu momen. Jadi halal bihalal itu maknanya harus kita maknai begini, saya halalkan kesalahanmu, tolong halalkan kesalahanku. Itu yang halal bihalal. Jadi kalau kita ada halal bihalal di kantor itu misalnya ada momen ucapan itu. Di hari ini, di hari baik ini, saya sebagai pimpinan mengajak kita bersama, mari saling memaafkan, saling menghalalkan. Kalau semuanya sepakat saling menghalalkan, saling memaafkan, clear persoalan dengan satu kelompok orang kantor. Dengan siapa lagi? Dengan family, keluarga. Kalau kita ada acara
ya kumpul-kumpul Ramadan di rumah besar, semua datang, adik-adik datang. Waktu itu harus kita manfaatkan momen itu. Di hari baik ini kakak adik semuanya, ibu bapak semuanya, mari kita saling memaafkan, merelakan. Clear sekian orang. Dan jamaah dan kompleks semuanya. Jadi kalau itu makna dari halal bihalal, itu insya Allah pengamalan dari hadis tadi sesuai sunnah insya Allah. Tapi kalau halal bihalalnya dalam rangka halal bihalal dangdutan semalaman suntuk, itu bukan halal bihalal namanya. Orang pulang kampung, teragak basobo, ada cara kim semalaman, itu bukan halal bihalal. Halal bihalal itu substansinya adalah saya maafkan kesalahanmu, mohon maafkan kesalahanku. Yuk kita saling memaafkan walaupun tidak sempat berjabatan tangan. Itu intinya. Terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, Rasulullah pernah cerita tentang seseorang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga itu artinya dia masih hidup, tapi Rasulullah mengatakan dia penduduk surga, tidak dijamin. Sebentar lagi akan masuk ke masjid ini seorang penghuni surga. Sahabat-sahabat sudah memprediksi ini kayaknya kalau enggak Abu Bakar, Umar, kalau enggak Umar, Utsman. Pokoknya sahabat-sahabat yang terkenal lah. Ternyata yang masuk bukan siapa-siapa, orang biasa. Kita katakan bukan siapa-siapa, namanya enggak dikenal, dalam hadis tidak disebutkan namanya. Berarti dia bukan enggak kenal entah siapa dia. Tapi dia kata Rasulullah penghuni surga. Penasaranlah semua orang termasuk Abdullah bin Amr bin As. Singkat cerita diikuti sampai ke rumah orang itu. 3 hari 3 malam Abdullah bin Amr bin As menginap di situ, ngecek lihat, mantau apa sih amal istimewa orang ini. Enggak ada. Maksudnya enggak ada itu salatnya biasa, malam bukannya kirain tahajud semalaman, enggak juga, tidur juga. Siangnya bukan kirain puasa tiap hari, enggak juga. Mungkin baca Quran sampai khatam, enggak juga. Pokoknya amalnya biasa. Amalnya biasa-biasa. Tapi kata Rasulullah penghuni surga. Setelah dilihat 3 hari enggak ada yang aneh, akhirnya tanya, wahai sahabatku, sebenarnya saya nginap di rumahmu 3 hari karena ingin tahu apa sih amalmu. Karena kata Rasulullah 3 hari yang lalu, 3 hari berturut-turut engkau penghuni surga. Kata orang itu, yang engkau lihat siang malam itulah saya. Tak lebih tak kurang. Tak ada yang istimewa yang saya lakukan. Ada kali yang istimewa yang engkau rahasiakan. Enggak ada. Lalu ketika Abdullah bin Amr bin As mau pamit, tunggu sebentar. Tetapi saya, insya Allah, ini dia, dibuka rahasianya. Saya adalah orang yang tidak ada la ajidu ghishan wala hasadah. Enggak sedikit pun ada curiga, tidak ada sedikit pun ada hasad, cemburu atas apapun yang Allah berikan pada orang lain. Orang mau kaya itu rezeki dia, orang mau beli mobil itu hak dia. Pangkatnya naik, enggak ada sedikit pun curiga bahwa dia korupsi, bahwa dia ini. Tidak ada dengki ingin seperti dia, tidak ada marah. Pokoknya saya tidak ada sedikit pun. Bagi saya rezeki masing-masing, rezeki saya untuk saya, rezeki dia untuk dia. Tidak yang dia pakai itu bukan rezeki saya yang diambilnya, sebaliknya rezeki dia enggak bisa pula saya ambil, itu satu. Yang kedua, saya setiap malam sebelum tidur berdoa pada Allah. Ya Allah, malam ini saya maafkan setiap yang menzalimi saya. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ini dia amalan istimewa yang kami enggak sanggup. Jadi amalnya enggak banyak-banyak jemaah, tapi hatinya berusaha dibersihkan setiap malam, memaafkan orang walaupun orang itu tak minta maaf. Yang kedua, dia berusaha menjaga hatinya tidak terpengaruh apalagi sampai marah, sampai iri atas nikmat yang diterima oleh orang lain, karena dia tahu itu nikmat itu dari Allah. Jadi kalau dia marah sama orang yang menerima nikmat itu, berarti dia marah pada Allah, dia protes pada Allah. Dan itu adalah dengki, dan dengki ini bahaya. Karena kalau kita beramal soleh banyak-banyak, tapi dengki tidak kita hilangkan, apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal hasada, hati-hati dari penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena penyakit hasad itu memakan semua kebaikan-kebaikan dan pahala. Kama ya'kulun narul hataba, sebagaimana api menghanguskan, meluluhlantakkan kayu bakar. Jamaah subuh hamba Allah yang mulia, mumpung masih
belum lama kita berpisah dengan Ramadan, kita berharap dosa-dosa kita pada Allah sudah Allah ampuni, tinggal kita sempurnakan dengan istighfar setiap hari atau dosa-dosa baru mungkin yang kita lakukan. Maka mulailah mumpung masih ada waktu, kalau kata Rasulullah mumpung masih dunia, cicil, segera selesaikan, clearkan persoalan-persoalan yang terjadi antara kita dan orang lain, apakah dengan keluarga, dengan anak istri, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan siapapun, clearkan. Kalau ada yang tidak clear sampai kita wafat, masih ada yang belum selesai sampai kita meninggal dunia, maka itulah gunanya kita memperbanyak amal soleh sebagai jaga-jaga, sebagai cadangan. Jangan-jangan sebahagiannya memang untuk pembayar kompensasi. Kadang-kadang kesalahan kita tuh kita udah lupa, tapi malaikat enggak. Kadang-kadang orangnya sudah meninggal dunia. Gimana lagi caranya? Maka kalau itu yang terjadi, maka orang yang bertobat di antara ciri-cirinya adalah memperbanyak amal soleh dan amal-amal sunat, karena dia insaf barangkali sebahagiannya adalah untuk pembayar kompensasi atas orang-orang yang dia zalimi, yang dia tak sempat minta maaf karena lupa atau karena orangnya sudah tiada. Semoga sebelum kita wafat tugas ini bisa kita selesaikan, meminta ampun pada Allah sebanyak-banyaknya, lalu mengkelirkan, minta dihalalkan pada siapapun yang kita rasa kita ada masalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.